Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Miranti. Saya berasal dari program studi pendidikan bahasa Arab semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah, tujuan, dan jenis khot. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Qawaid Imla, tugas ujian akhir semester. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasannya. Jadi, apa sih seni khot itu? Nah, seni khot itu sering juga disebut sebagai kaligrafi Arab. Itu sebenarnya adalah seni nulis huruf yang indah dan teratur. Tapi bukan cuma sekedar tulisan cakep ya. Jadi kayak ini tuh punya nilai religius dan spiritual yang kuat banget. Soalnya dipakai buat nulis ayat-ayat suci dalam Al-Quran. Nah, kenapa sih penting? Karena dalam Islam itu nggak boleh ada gambar makhluk hidup buat keperluan ibadah. Jadi kayak umat Islam tuh pakainya tulisan khot buat memperindah masjid, mushaf, terus benda-benda keagamaan. Jadi kayak seni khot ini tuh bisa dibilang sebagai pengganti seni lukis atau patung dalam budaya Islam. Nah, gimana sih sejarah perkembangan seni khot ini? Nah, seni khot ini udah ada sejak zaman awal Islam. Jadi dulu banget itu tuh waktu baru turun wahyu ke Nabi Muhammad, huruf Arab ini bentuknya masih polos, belum ada titik, belum ada harokat. Nah, jadi bacanya tuh agak susah. Nah, supaya Al-Quran bisa dibaca sama semua orang dengan cara yang sama, akhirnya waktu zaman Khalifah Utsman bin Affan, mushaf Al-Quran itu mulai ditulis lebih teratur dan rapi. Nah, dari sinilah mulai muncul gaya tulisan yang disebut khot kufi. Bentuknya itu tegas, kotak-kotak, dan kaku. Nah, lama-kelamaan karena Islam menyebar ke berbagai negara kayak Persia, Mesir, Turki, dan lain-lain, itu kebutuhan untuk tulisannya yang kayak kebutuhan buat tulisan yang lebih luas dan mudah dibaca itu makin besar. Jadi akhirnya muncullah khot naskhi. Nah, khot naskhi ini muncul di abad ke-10 yang kayak dia tuh bentuknya lebih bulat dan halus, dan jadi salah satu gaya tulisan paling populer sampai sekarang. Nah, terus di masa Khalifah Abbasiyah dan Kesultanan Utsmaniyah, seni khot ini makin berkembang. Gaya tulisan makin bervariasi, makin dekoratif, dan makin cantik. Bahkan, seni khot dianggap sebagai puncak seni Islam karena bisa menggabungkan keindahan dan makna agama. Setiap zaman dan wilayah punya gaya khas sendiri-sendiri. Kayak misalnya di Persia, itu ada khot nasta'lik namanya. Nah, ini tuh cocok buat nulis puisi. Nah, di Turki itu ada berkembang khot diwani namanya. Nah, khot diwani ini tuh yang kayak khot-khot yang mewah, yang rumit. Terus di Asia Tenggara itu ada berkembang namanya khot Jawi yang biasa dipakai buat nulis aksara Arab Melayu. Itu tadi sejarahnya. Terus apa sih tujuan dari seni khot ini? Nah, tujuan dari seni khot ini tuh satu, itu menghormati wahyu Allah, karena kan Al-Quran ditulis dalam bahasa Arab. Nah, tulisan itu tuh firman Allah langsung gitu. Jadi umat Islam tuh pengen menuliskannya dengan cara yang paling indah. Jadi nulis Al-Quran bukan cuma nulis biasa, tapi dianggap ibadah juga. Nah, yang kedua itu media ekspresi keimanan. Jadi kayak lewat seni khot, orang-orang bisa mengekspresikan rasa cinta dan kekaguman mereka kepada Allah dan Islam. Jadi tiap garis dan lengkungan huruf itu punya makna. Nah, yang ketiga itu sebagai pengganti seni lukis atau patung. Jadi kayak kan seperti yang aku jelasin tadi, Islam itu ngelarang gambar makhluk hidup dalam konteks keagamaan ya. Jadi kayak seni khot ini tuh jadi solusi buat memperindah masjid atau tempat ibadah tanpa melanggar aturan. Terus yang keempat itu menyampaikan pesan Islami. Nah, menyampaikan pesan Islami kayak banyak juga loh kutipan-kutipan atau doa-doa yang ditulis dalam bentuk khot. Jadi bukan cuma Al-Quran. Kayak ini tuh bikin pesan-pesan keislaman jadi lebih enak dipandang dan mudah diingat gitu. Terus yang kelima itu ada pendidikan karakter juga. Jadi kayak latihan menulis khot ini tuh kan butuh sabar, butuh teliti, butuh konsisten gitu. Nah, jadi kayak sambil kita belajar nulis,
orang-orang tuh juga dilatih karakternya, kayak gimana belajar sabar, gimana belajar disiplin, terus gimana menghargai proses gitu deh pokoknya. Terus yang terakhir itu aku akan ngasih tahu tentang apa aja sih jenis-jenis khot dan ciri-ciri khasnya. Nah, jadi ada banyak banget gaya tulisan dalam seni khot itu, tapi yang paling terkenal dan sering digunakan tuh beberapa aja. Ini yang aku sebutin ini yang paling terkenal dan yang sering digunakan ya. Kayak yang pertama itu ada khot kufi. Nah, khot kufi ini tuh ciri-cirinya bentuknya kotak, lurus, dan kaku. Jadi kayak ditulisnya tuh kayak pakai penggaris gitu loh. Nah, dia nih dipakainya kapan sih? Kayak ini tuh sering dipakai buat dekorasi dinding. Dekorasi dinding, atap masjid, atau ornamen karena bentuknya tegas dan kuat gitu. Nah, terus yang kedua itu ada khot naskhi. Khot naskhi itu tuh kayak tulisannya itu melengkung, terus bulat, gampang dibaca juga. Nah, dipakainya kapan sih? Ini tuh dipakai buat nulis Quran. Nah, yang kayak biasa-biasanya ada di Al-Quran itu dia pakai khot naskhi. Terus selain buat nulis Al-Quran juga dia pakai buku pelajaran. Terus kayak buat kok pakai buku pelajaran, kayak selain buat nulis Al-Quran juga dia tuh dipakai buat nulis buku pelajaran, terus tulisan resmi. Nah, kayak ini khot yang paling umum, khot naskhi ini. Terus yang ketiga itu ada khot sulut. Nah, khot sulut ini itu tuh ciri-cirinya hurufnya besar, indah, dan ada banyak ornamennya. Dipakainya tuh kapan sih? Ini tuh cocok dipakai buat tulisan judul, kalimat penting, atau dekorasi karena tampilannya elegan banget. Terus yang keempat itu ada khot diwani. Nah, khot diwani ini ciri-cirinya punya gaya tulisan yang mewah, padat, dan penuh hiasan. Ini tuh dipakainya kapan sih? Dipakainya itu dulu tuh dipakainya di istana-istana buat nulis surat resmi. Tapi kalau sekarang tuh lebih ke buat hiasan kaligrafi aja sih. Terus yang kelima itu ada khot rik'ah. Khot rik'ah itu ciri-cirinya simple, cepat ditulis, nggak banyak hiasan. Nah, ini tuh dipakainya kapan sih? Ini tuh dipakainya cocok buat tulisan sehari-hari atau kayak catatan tangan, khot rik'ah ini. Terus yang keenam itu ada khot farisi atau khot nasta'lik. Dia ini ciri-cirinya lembut, luwes, terus kayak ngalir gitu kayak tarian. Nah, ini tuh dipakainya seringnya tuh dipakai buat karya sastra dan puisi, terutama di wilayah Persia. Nah, mungkin itu tadi materi tentang khot, mulai dari sejarah, jenis khot, dan tujuannya. Kayak intinya seni khot itu tuh bukan kayak sekedar tulisan cantik aja gitu, tapi dia tuh perpaduan antara seni, agama, dan budaya dari dulu sampai sekarang. Nah, seni ini tuh udah jadi bagian penting dari peradaban Islam dan mencerminkan betapa Islam sangat menghargai ilmu, keindahan, dan keteraturan. Nah, supaya seni khot ini nggak punah, kita sebagai generasi muda harus ikut belajar dan melestarikannya. Kayak apa ya? Kayak bisa juga loh dilakukan dengan hal-hal kecil, hal-hal sederhana, dengan cara mengapresiasi orang-orang yang membuat khot, atau misalnya kayak kita belajar buat nulis khot sederhana, itu bisa menjadi salah satu cara agar seni khot ini tuh nggak punah. Nah, mungkin cukup sekian materi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.